Kepada saudara Yerza dimohon backstage. Kepada saudara Yerza, saya mohon untuk ke backstage. Terima kasih. Cek satu. Dari Welcome Aima, inilah wisuda bintang-bintang Prakontek 2013. Kita sambut VIP Dancer. Saat Akademik Politeknik Prakontek dan undangan memasuki ruangan upacara.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan rapat senat oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Politeknik Palkomtek Palembang. Pembukaan rapat senat khusus terbuka dalam rangka wisuda yang dituju oleh Ketua dan Direktur STMIK Politeknik Palkomtek dilanjutkan dengan pidato. Hadirin yang saya hormati, dengan memohon berkat pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Selasa 17 Desember 2013, rapat senat khusus terbuka dalam rangka wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dan Politeknik Palkomtek secara resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan dari Ketua dan Direktur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Politeknik Palkomtek. Yang kami hormati Koordinator Kopertis Wilayah 2 yang hari ini diwakili oleh Pemilihan Publis, yang kami hormati para pejabat pemerintahan kota Palembang, Ketua Yayasan Pendidikan Palembang, para pimpinan PTN dan PTS, para kepala sekolah, para mertua dan wali wisudawan, para anggota senat STMIK Politeknik Palkomtek, ketua dan para panitia wisuda, para undangan yang kami hormati, para mulia Pak Edi, para wisudawan yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, keluarga wisudawan, dan para undangan untuk bersama kami hari ini mewisuda dan juga mendoakan sarjana dan ahli madya yang baru. Tuhan telah mendampingi kita untuk sampai pada hari ini. Para wisudawan telah sampai pada akhir satu tahapan pendidikan formal di sekolah ini
dan siap memasuki tahapan belajar berikutnya, karena sesungguhnya proses belajar tidak akan pernah selesai. Pada wisuda angkatan ke-7 ini, STEMIK Politeknik Telkomtek akan mewisuda 165 orang sarjana teknik informatika, 137 orang sarjana sistem informasi, 29 orang ahli media manajemen informatika, 20 orang ahli media akuntansi, dan 9 orang ahli media desain komunikasi visual. Kami ucapkan selamat kepada Anda semua, juga selamat untuk para orang tua dan kerabat yang berbahagia. Kita pantas bersyukur, berbahagia dan juga berbangga untuk wisuda ini. Sebagian besar wisudawan dan juga orang tuanya, saya yakin telah berjuang keras untuk sampai pada wisuda hari ini. Namun kami tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa selembar ijazah dan tambahan gelar di belakang nama kita harus dimaknai lebih dari sekedar sebuah simbol kebanggaan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada semua dosen, semua karyawan atas pengabdian dan kerja keras mendampingi dan melayani para wisudawan hari ini. Terima kasih dan penghargaan untuk semua pihak yang telah membantu karya pendidikan kami. Terima kasih dan penghargaan juga khusus untuk panitia wisuda dan semua pihak yang telah mendukung acara kali ini. Kesempatan ini juga saya gunakan untuk mohon doa dan dukungan Anda. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh perjuangan bagi kami. Kami menyadari bahwa kami mampu dan harus bekerja lebih keras lagi. Lebih dari sekedar berharap, kami bertekad untuk menjadikan Telkomtek yang sungguh semakin baik. Pada kesempatan ini, kami memohon pada koordinator Koperdis wilayah 2 dalam hal ini Ibu Wilayah Lubis untuk menyampaikan sambutan nanti, juga kepada Bapak Henry Usman untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Benedius Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Permohonan maaf dari Ibu Koordinator Koperdis Wilayah 2, kami sampaikan sebelumnya beliau ada tugas lain. Beliau menyampaikan selamat kepada seluruh unsur akademika, juga kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi Telkomtek. Para hadirin yang kami hormati, kehadiran perguruan, mohon maaf saya membacakan kata sambutan dari Ibu Koordinator. Para hadirin yang kami hormati, kehadiran perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting yang dapat membawa perubahan suatu bangsa. Karena perguruan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus yang diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat dalam menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis. Dewasa ini kita dihadapkan pada tingkat persaingan sumber daya manusia di bursa kerja yang terus meningkat seiring dengan peningkatan manfaat teknologi, baik hard skill maupun soft skill yang semakin tinggi. Hal ini menuntut peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk itu, maka kebijakan dan upaya yang perlu dilakukan di bidang pendidikan tinggi harus dapat merespon berbagai tantangan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Karena diyakini bahwa teknologi informasi akan mampu memainkan perannya secara signifikan pada
Untuk itu strategi pembangunan pendidikan tinggi saat ini dan ke depan harus dapat memanfaatkan teknologi dan informasi. Jika tidak, pendidikan tinggi akan ketinggalan daya guna dan relevansinya baik dalam LCNC pengelolaan pendidikan maupun mutu proses pembelajaran. Agar dapat menjalankan peran tersebut di atas, maka perguruan tinggi harus memiliki organisasi yang sehat. Dalam arti perguruan tinggi harus dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip good governance. Organisasi yang sehat bukanlah merupakan satu-satunya syarat untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun merupakan syarat utama untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, hari ini saudara-saudara resmi dilantik di wisuda sebagai lulusan perguruan tinggi, maka mulai dari hari ini saudara harus sudah ada tekad dalam diri masing-masing bahwa telah terjadi perubahan status menjadi seorang cendekiawan yang punya tanggung jawab sebagai pribadi maupun warga masyarakat terdidik. Selepas dari sini saudara-saudara, sehingga nanti dapat dibanggakan oleh keluarga, masyarakat, dan bila mungkin bagi bangsa dan negara. Jadi, sosok pribadi yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya, yang telah mengarahkan anak-anak didiknya sehingga dapat mewujudkan harapan mereka sampai profesi ini dapat dilaksanakan. Kepada seluruh keluarga kami mengucapkan juga terima kasih telah mempercayakan putra-putrinya untuk ikut melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi ini. Mudah-mudahan apa yang diraihnya akan mendapatkan sukses di masa yang akan datang. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan dan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Amin Lubis, perwakilan dari Koordinator Kooperatif Wilayah. Bismillah. Yang saya hormati Koordinator Kooperatif Wilayah Jawa yang kami diwakili oleh Ibu Hamida Lubis. Yang saya hormati Ketua Yayasan Palmontek Bapak Hendri. Yang saya hormati Managing Director Ibu Maria Ferdika. Yang saya hormati Ketua dan Direktur SKB Palmontek Bapak Barjus Effendi SDMD. Yang terhormat Pembantu Ketua dan Direktur. Yang terhormat juga para Ketua Prodi. Yang berbahagia para wisudawan wisudawati SKB Palmontek wisuda ke-7, dan yang paling berbahagia orang tua dan keluarga dari wisudawan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan sambutan kalian, kayaknya terlalu formal sekali kalau saya harus kasih sambutan. Lebih pada ya pesan buat kalian. Saya cukup kaget juga diminta oleh Pak Hendri dan Pak Berti untuk menyampaikan sambutan di acara wisuda ini, dan terus terang ini baru kali pertama saya berbicara di depan wisudawan wisudawati. Sebuah kehormatan buat saya, ya. Dan biasanya saya hanya menghadapi nasabah, ya. Nasabah yang menyimpan dana
saya mau pinjam dana. Hari ini saya berhadapan dengan para intelektual, ya, mahasiswa-mahasiswa akademisi yang akan memasuki the real world, ya, dunia yang sebenarnya. Kalau saya melihat suasana pada saat ini kurang lebih 19 tahun yang lalu, saya merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh adik-adik wisudawan dan wisudawati. Betapa bahagianya dan betapa luar biasanya dan betapa bangganya saat itu buat saya juga, ya, karena saya bisa menghadirkan kedua orang tua saya ke depan dan saya mendapat penganugerahan spesial karena saat itu saya menjadi salah satu lulusan terbaik di Fakultas Pertanian dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Luar biasa sampai saya masuk koran. Tetapi begitu besoknya saya kaget, gitu. Wah, ternyata seolah-olah saya baru bangun dari mimpi. Saya baru bangun dari mimpi. Perasaan saya kemarin baru pakai toga, kemudian saya kemarin kita saya disematkan oleh rektor. Hari ini saya tidak pakai apa-apa. Saya mau kemana? Saya mau jadi apa? Nah, saya hanya ingin sedikit saja menyentil buat adik-adik wisudawan-wisudawati bahwa hari ini adalah merupakan hari terakhir, ya, kalian berada di kampus dan menandakan bahwa kalian sudah selesai, ya, menimba ilmu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hamidah yang mewakili dari Koperkus Wilayah 2 bahwa kalian sudah menyandang tanggung jawab sebagai seorang ilmuwan atau intelektual, ya, dengan menyandang gelar di belakang nama. Tentunya juga sudah disampaikan oleh ketua dan direktur tadi Pak Benny bahwa tidak hanya semata-mata kita menempelkan gelar di belakang, tetapi yang lebih dituntut adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab keilmuan kita bagaimana. Nah, apa yang akan kita lakukan besok? Setelah hari ini selesai, besok kita harus ngapain? Kita mau ke mana? Saya harap dan saya yakin sebenarnya teman-teman atau adik-adik ini sudah punya rencana, sudah punya jalan, dan saya sangat berharap tidak ada satupun di antara wisudawan-wisudawati hari ini yang wisuda masih bingung besok mau ngapain atau besok mau kemana. Saya dapat informasi tadi kurang lebih 350 hari ini STMIK dan Palkontek meluluskan. Sementara perguruan tinggi swasta yang lain berapa banyak mengeluarkan juga. Anda di antara 350 menjadi kompetitor juga terhadap lulusan-lulusan perguruan tinggi yang lain. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah mengatakan dalam sebuah surat kabar bahwa ke depan perguruan tinggi tidak hanya mencetak sarjana, tetapi diharapkan perguruan tinggi bisa mencetak pengusaha-pengusaha baru. Makanya di dalam kegiatan, mungkin ada yang masuk dalam kegiatan intra, tetapi kegiatan ekstra sudah banyak memasukkan kegiatan
sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, baik yang negeri maupun swasta, untuk memperkenalkan dunia entrepreneur kepada mahasiswa. Sehingga diharapkan adik-adik setelah lulus tidak bingung mau kemana. Bagi yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, silakan. Bagi yang mau menciptakan pekerjaan baru, menjadi pengusaha baru, sangat ditunggu. Bagi yang mau bekerja di tempat lain untuk memenuhi perusahaan atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, ya silakan. Ya, semua ada tempatnya. Tetapi tentunya kita harus sadari bahwa tidak semua tempat itu bisa menyaring kita. Tidak semua tempat itu bisa menerima kita semuanya. Belum tentu semuanya 350 bisa diterima di tempat kerja. Yang akan menentukan adalah kita sendiri. Ya. Ada sendiri yang harus menentukan. Bagaimana caranya? Yang kita sadari, seperti disampaikan oleh Allah, tuntutan di pasar luar biasa. Kompetisi antar lulusan tidak hanya dalam lulusannya tahun ini, tetapi dalam tahun-tahunnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun yang lalu masih ikut berkompetisi. Bagaimana kita harus bisa memenangkan kompetisi ini? Seperti sudah saya sampaikan pada saat seminar di Pak, hanya ada dua poin menurut saya yang bisa menjadikan kita menang dalam kompetisi. Kalau masalah IQ, orang Indonesia kurang lebih lah, ya, di dunia pun kurang lebih beda-beda tipis, paling hanya beda 1, 2, 3 poin, tidak terlalu signifikan. Ya, kecuali memang yang punya IQ super itu pun hanya beberapa persen, 0,00% di seluruh dunia. Nah, kalau kita apa? Mungkin walaupun hari ini ada yang lulusan terbaik atau cum laude, tetapi menurut saya juga tidak terlalu signifikan. Yang paling penting adalah pertama, bagaimana kita bisa membuat nilai beda diri kita dengan yang lain. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih diri kita dibanding dengan yang lain. Itu aja. Dan ternyata prinsip yang saya pegang ini itu pernah disampaikan pada saat saya beraudiensi dengan Bapak Wali Kota Pak Rona Herton. Saya ini tidak ada bedanya dengan yang lain. Saya ini pengusaha, tapi saya bisa jadi wali kota atau tidak. Saya hanya kasih nilai lebih aja. Mungkin kalau yang lain belum jam 10 sudah tidur. Kalau saya tidak, saya sampai jam 12, mungkin jam 2, itulah nilai lebih saya. Saya bekerja dari pagi sampai jam 12 sampai jam 2. Sementara yang lain mungkin jam 8, jam 9, jam 10 sudah istirahat. Nah, itulah nilai lebih, salah satu nilai lebih yang bisa kita ciptakan. Ya, baiklah, adik-adik wisudawan-wisudawati yang berbahagia, tentunya itu hanya sekilas saja. Ya, saya hanya ingin membuka sedikit jendela. Ya, karena mulai besok adik-adik sudah menjadi individu yang berbeda. Selama ini comfort zone selalu kita lalui, berangkat pagi gitu ya, terus kita ongkos sama orang tua, kita bayar SPP, bayar kos-kosan, bayar makan. Tapi mulai besok harus sudah berpikir beda. Siapa yang berani keluar dari comfort zone dan menciptakan sesuatu yang baru untuk dirinya, dia yang akan berhasil di luar.
Jangan juga pernah berpikir bahwa saya ini basicnya IT. Wah, berarti saya harus terus cari ke IT. Tidak juga. Sekarang dunia begitu luas, dunia lebar, banyak kesempatan yang terbuka. Saya pun walau saat ini bekerja di perbankan, tetapi basic saya pertanian. Lucu, iya, tetapi ini pilihan. Dan ternyata walaupun saya basic pertanian dan tidak ada kaitannya dengan ekonomi, saya menganggap saat ini saya sudah menjalani proses keberhasilan. Nah, adik-adik juga, ya, jangan pernah berpikir, saya hanya akuntansi banyak sekali. Misalnya saya hanya D3 akuntansi, sementara banyak S1 akuntansi, wah saingannya berat sekali. Yang akan menimbulkan saingan yang berat itu hanya ada dalam pikiran kita. Ya. Sukses atau gagal itu ada di kita. Siapa yang mau sukses, siapa yang mau gagal, ada harga yang harus dibayar. Satu lagi, bahwa dunia baru yang akan dimasuki oleh teman-teman ini luar biasa, ya. Tuntutannya luar biasa. Kita akan bertemu dengan manusia lain, individu lain yang mungkin tidak hanya orang Palembang, mungkin orang Medan, mungkin orang Jawa, mungkin orang Kalimantan, Papua, dan mungkin orang luar negeri. Karena dengan globalisasi yang sudah sekarang melanda dunia ini, tidak ada lagi batasan-batasan jarak, tidak ada lagi batasan-batasan waktu. Anytime kita sudah bisa melihat informasi di daerah lain, di negara lain. Tidak cukup gelar yang disandang oleh teman-teman untuk menjadi sukses di tempat baru atau di dunia baru. Tapi tambah dengan kualitas personal dan kualitas intrapersonal. Bagaimana communication skill kita, bagaimana skill-skill kita yang lain, bagaimana emotional quotient kita dalam berhubungan dengan mitra, dengan orang lain. Karena dunia baru yang akan dimasuki oleh adik-adik akan lebih kompleks. Kompleks permasalahannya, kompleks juga solusinya. Oke, saya rasa cukup itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit pesan dan kesan yang saya sampaikan khusus buat adik-adik dan saudara-saudara bisa paling tidak bisa membuka jendela dalam rangka memasuki dunia yang baru. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Palkomtek Palembang nomor 1717 garis miring STMIK garis miring K garis miring 9 garis miring 2013 dan 1916 garis miring STMIK garis miring K garis miring 12 garis miring 2013 tentang yudisium dan wisuda bagi mahasiswa program Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Palkomtek periode 7 tahun akademik 2013-2014. Memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama dan jumlah mahasiswa program Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Palkomtek yang diyudisium dan wisuda pada periode 7 tahun akademik 2013-2014 dengan program studi sebagai berikut. 1. Teknik Informatika sejumlah 165 orang. 2. Sistem Informasi sejumlah 137 orang seperti tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, perhitungan indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan kualitas yudisium yang menyatakan predikat kelulusannya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 Desember 2013, Ketua Benediktus Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kepada yang terhormat Bapak Benediktus Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku Ketua dan Direktur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Politeknik Palkomtek, dan Bapak Zaid Eskop selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, dipersilakan untuk mengambil tempat. Jurusan Teknik Informatika